mengupgrade karena untuk jabatan tertentu harus sarjana kan Bu sekarang. Sarjana dan S2. Jadi kita punya S2 dan S1 yang RPL. Mikro kredensial Bapak Ibu jika ada. Itu sertifikasi apalah gitu ya yang diperlukan. Mikro kredensial itu bentuk-bentuk apa? Sertifikasi yang embedded di kurikulum. LSP boleh, tapi sebaiknya contoh misalnya yang IT ya, yang IT misalnya mereka belajar basis data, nanti setelah selesai mereka bisa langsung ikut sertifikasi apa gitu, karena waktu diajarkannya kurikulumnya sama. Kira-kira begitu Bu. Kira-kira. Kalau LSP itu kan P1 juga boleh. Kalau di kita boleh di nggak ya nggak harus di luar institusi boleh. Ya kalau kita punya LSP sendiri Pak, ya itu berarti maksudnya itu jangan lagi setelah selesai karena mau ujian LSP dibuatlah apa pelatihan atau workshop lagi gitu. Kan sebenarnya udah diajarkan itu Pak. Tinggal ujian aja gitu maksudnya. Ya itu maksudnya embed di mikro kredensial. Nah berikutnya Bapak Ibu di ini ya. Ya Pak. Ya. Bisa di mana saja. Ini apa pengganti MBKM Pak? Karena MBKM nggak ada jadi hampir mirip dengan yang kemarin lah. Boleh di prodi di PT yang sama, di luar prodi atau di ini diatur. Ini kalau mau unggul 99-nya harus ada Bapak Ibu. 99-nya harus ada. Jadi harus sudah menyiapkan RPL Bu tuh. Terbukti dilakukan. Ini unggul. Harus ada tuh RPL. Iya, ini ke-9 aspek. Itu salah satu dari sekian prodi gitu kan. ya, salah satu dari bicara PT, ya, bicara PT. Misalnya salah satu prodi S2 aja atau profesi aja. Betul, betul. Sudah memenuhi. Baik, ya. Syarat unggul ada 9. STMI Ibu Kapus ya. Harus sampai ke laporan tahunannya. Ya, berikutnya yang keenam itu Renstra SDM. Bapak Ibu kalau di tingkat PT. Jadi kita harus memiliki Renstra SDM. Ya rasanya kalau kita tinggal ini aja ya. Mudah lah, lebih mudah. Berarti bagian kepegawaian ya. Karo 2, Warek 2 ya. Karena ini akreditasi berarti fokusnya ke itu Bu, apa? Pembinaan ya, kualifikasi akademik, S3 dan seterusnya, lalu jabatan akademik, Pak. Jabatan lebih ke sana. Karirnya itu ke sana. Ke guru besar gitu, Pak, Bu. Jadi memang kami menyadari kalau di PTKL kan ada tour of duty ya. Kadang hanya 2 tahun, 3 tahun. Tapi mungkin kenapa ini ditegaskan supaya Bapak Ibu juga secara lembaga memiliki pembinaannya seperti apa kalau beliau memilih memang jadi dosen gitu ya. Ya. Kalau yang nomor 2 ini rasanya sudah kita laksanakan dengan jabatan akademik, asisten ahli atau tenaga pengajar gitu ya. Kalau memang baru ya. Yang nomor 3 ini yang praktisi Bapak Ibu. Berasal dari praktisi dapat dilakukan dengan RPL. Ini yang tadi juga ini kaitannya dengan yang RPL itu tadi Bu. Jadi kalau ada dosen memang beliau praktisi lalu bisa di S2-kan gitu ya. S2-kanlah dengan RPL. Misalnya beliau adalah IPDN angkatan-angkatan senior gitu yang punya keahlian di bidang-bidang tertentu. Dibuat RPL S2 Pak, nanti bisa mengajar di IPDN. Dosen pada pendidikan PTKL dapat berasal dari dunia usaha, dunia industri atau
kementerian lain terkait, gitu ya, atau LPNK terkait. Dan kita harus memiliki petunjuk teknis layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Ini kaitannya dengan nomor 1 tadi, Pak. Ya, ya. Layanan, ini sudah juknis, Bu. Juknis. Iya, petunjuk teknis layanan pembinaan, pengembangan profesi, karir dan karir dosen. Ibu Senat yang bantu susun ini. Juknis layanan karir. Iya. Nah, kalau tendik rasanya oke lah. Ini Bapak Ibu, rasio jumlah mahasiswa aktif, sarjana dan diploma itu ini NDT-nya 40 ya? Paling banyak 40, Pak. Ya, paling banyak 40 rasionya. Sekarang 20 ya, 25 ya. RMD, Pak. Rasio dosen mahasiswa, Pak. Jangan melampaui 40 satu EPDN, Bu. Yang sadar lagi. Ya. 120 ya kita rasio dosen mahasiswa. 120 ya. Baik. Bu dia kayak di Senat banyak PR ya. Ya. Juknis layanan karir itu harus Senat yang pondok-pondok itu. Aman. SDM. Ini syarat unggul nomor 7, Bapak Ibu. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi doktor dan atau instruktur atau widya iswara yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi sebagai diatur oleh kementerian untuk melaksanakan tupoksinya tadi. Satu program studi paling sedikit berjumlah 5 orang gitu ya untuk sarjana atau diploma. Jadi maksudnya ini sama dengan itu ya, sama dengan satu PS itu tidak boleh kurang dari 5 gitu ya. Kayak home base gitu ya. Karena kalau itu berkurang ya tidak bisa dikeluar nanti nilai akreditasi program perguruan tingginya. Kalau aman itu. Ya. Aman ya? Aman. Cuma dokternya harus berapa? Nanti diatur di bawah. Kalau ini. Sabar. Ya, harus sabar. Artinya kalau kita unggul terus tiba-tiba lupa gitu ada satu prodi yang kurang dari 5, Pak. Langsung gitu, nggak bisa gitu. Dosen tidak tetap 40% ya Bapak Ibu dari jumlah ini. Ini sama dengan yang lalu. Kalau sarpras saya rasa sudah oke lah ya kalau sarpras. Berkebutuhan khusus, masih berkebutuhan khusus. Ya nggak ada ya. Kalau ada tamunya nanti ada tamu, Bu. Ada tamu, ada dosennya kan. Jadi harus ada ini untuk difabel gitu. Iya gitu. Ada tamu atau ada dosennya nanti. Lagi asam urat, Bu, nggak bisa naik tangga. Fakultas baru sudah ada ya untuk difabel ya, toiletnya juga udah ada. Ya. Terus yang untuk kursi roda ada? Dapat melibat. Iya wajib, Bu. Itu nggak unggul ya? Nggak unggul lah orang di situ apa. Yang berkebutuhan khusus. Karena kan dosen dan tendik bukan mahasiswa, Bu. Dosen dan tendiknya gitu. Khawatir. Iya, tapi mahasiswa S2, S3 kan juga pernah ada yang pernah sakit. Iya. Harus kursi roda. Iya. Baiklah, perlu disampaikan ke pimpinan ini. Ya mungkin kebutuhan khusus bukan hanya itu. Misalnya mejanya dia kidal gitu ya. Tiba-tiba di meja belajar, kursi belajar kanan semua pada dia kidal. Iya, Bu, iya. Beberapa lah, Bu, ya. Ada. Ya. Antisipasi. Kita dapat melibatkan Dudik untuk apa? Untuk penyediaan fasilitas, Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu mungkin kementerian lah, udah cukup lah. Nah, ada penekanan di APT baru ini K3, Bapak Ibu. K3. Ya. Keamanan, keselamatan dan kesehatan. Iya, betul, Bu. Itu harus sudah diimplementasi, Bu. Napja, rokok, alkohol, narkotika dan lain. Kalau itu inilah sudah Di pengasuhan sudah diajarkan. Sudah diajarkan ya. Cuman mungkin
legalitas bahwa kita menggunakan K3-nya itu harus diinikan. Harus dimunculkan. Standar harus bunyi. Harus bunyi, Bu. Di standar harus bunyi. Kasus standar harus bunyi K3. K3 ini harus bunyi. Syarat tunggunya harus dibunyikan semua. Iya, iya. Termasuk standar Sarpras harus ada di Fabel. Iya, iya. Masih Pak. Berarti kita 2030 ya, masih ada waktu lama. Nah ini Bapak Ibu, ketersediaan sistem yang menyediakan akses terhadap Sarpras berbasis TIK. Sarpras saja harus berbasis TIK, Bu. Sarpras berbasis TIK. Ya, berbasis TIK. Untuk Misalnya yang seperti apa itu? ya aset, penjadwalan, yang kayak gitu-gitu. Iya, iya gitu. Iya, gitu-gitu. Procurement-nya. Betul, betul. Jadwalan. Ya. Penggantian. Penggantian. Kalau yang aset ya Sarpras ya. Kalau yang ini profil, kinerja Pededikti dan seterusnya ini pasti harus sudah apa? Sudah. Kalau PDDT kita alhamdulillah ya. Ya sudah. Termasuk keteraksesan publik. Apa yang bisa dilihat oleh mereka gitu ya. Informasi yang ya web IPDN misalnya. Tuh. Ya. Mereka menyediakan. Mungkin orang tua ingin tahu juga persensi, boleh juga. Tapi kan nggak mungkin lah kalau Bapak Ibu mah sudah tapi kalau di perguruan tinggi swasta itu harus Bu, ngecek Pak, Bapak Ibu. Tapi ngecek nilai anak saya di UB itu kan mudah. Iya, ya mestinya kita juga bisa Bu. IPDN orang tua udah bisa lihat nilai pelajarannya aja.